Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian dan jenis-jenis modal kerja. Mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Ibu Epa Malina Simatupang, SE MSI. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Putri Dea Ramadhani, NIM 2005071006, dan teman saya Enia Daniati Raja Gugup dengan NIM 2005071060. Memasuki pengertian modal kerja, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari modal. Yang pertama, pengertian modal. Menurut ahli ekonomi, modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan menurut Syam, modal adalah suatu hak yang tersisa atas aktivitas suatu lembaga atau entiti setelah dikurangi kewajibannya. Kemudian, pengertian modal kerja. Menurut Kasmir, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modal yang bersifat jangka pendek biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Modal bersifat sangat vital bagi suatu perusahaan karena dengan adanya modal, perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Setiap usaha atau bisnis yang dilakukan, baik bisnis kecil maupun bisnis yang besar, tentu saja membutuhkan modal untuk memulai bisnis tersebut. Untuk itu, sangat penting mengetahui jenis-jenis modal yang ada di dalam dunia usaha. Ada 2 jenis modal kerja. Yang pertama, permanent working capital, dan yang kedua, variable working capital. Yang pertama, permanent working capital. Permanent working capital merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital tetap harus dimiliki perusahaan agar tetap menjalankan fungsi yang seharusnya. Permanent working capital memiliki beberapa jenis yang dibedakan sebagai berikut. Jenis yang pertama yaitu primary working capital, merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Jenis yang kedua, normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Jenis modal kerja yang selanjutnya, variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Yang pertama, seasonal working capital, perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua, cyclical working capital, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Fungsi modal kerja dalam bisnis. Sejatinya, suatu perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dengan didukung oleh keuangan yang stabil dan memiliki modal yang mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. Perusahaan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu apabila didukung oleh modal yang cukup.
Berikut ini jabaran dari fungsi modal kerja dalam bisnis. 1. Saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. 2. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. 3. Menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. 5. Semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. 6. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. 7. Modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. 8. Dalam menjalankan suatu bisnis, tak lepas dari peran anggota. Dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan bahkan asuransi keselamatan kerja. Contoh perhitungan modal kerja dalam bisnis. Menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai. Aktiva lancar tidak hanya berupa uang tunai, melainkan dapat berupa piutang dagang, persediaan dan biaya dibayar di muka yang termasuk golongan akun jangka pendek. Menghitung hutang lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu disebut sebagai hutang lancar. Dalam laporan neraca, akun hutang lancar perlu ditampilkan. Akun yang termasuk dalam golongan harta lancar yaitu hutang dagang, wesel bayar, dan hutang yang perlu dibayar. Menghitung modal kerja bersih. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perhitungan working capital bersih dengan menggunakan rumus umumnya yaitu mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Contohnya, PT Warmah memiliki kas lancar sebesar 100 juta rupiah dan hutang perusahaan senilai 54.653.000 rupiah dengan menggunakan rumus menghitung capital working. Maka perusahaan tersebut memiliki working capital sebesar 45.347.000 rupiah. Kesimpulan, secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar, sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha Anda saat ini. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.